Acara paling paginya dari Sang Aji TV inilah Kulon Nuwun Jogja. Monggo pinara wonten mriki. Antara Olan dan Meira, sekarang sudah ada Mbak RR Modista Nursanti. Kita manggilnya Mbak Santi. Mbak Santi sugeng rawuh di Sang Aji TV. Sugeng rawuh Mbak Selamat Santi. pagi, sugeng enjang. Matur sembah nuwun sudah pinara wonten mriki lho nggih. Iya. Dan ini di tengah-tengah kesibukan beliau yang tadi produknya kita kenakan. Ada istilah EcoPrint. Mungkin juga kita ingin tahu lagi nih. Meira, Yes. tahu EcoPrint? EcoPrint ini adalah salah satu teknik. Ya stop, mungkin Mbak Santi saja. Oke. Mbak Santi, apa sebenarnya EcoPrint itu nggih? Oh, iya. EcoPrint itu teknik cetak dari alam, dari sebuah kain yang kita beri unsur alam dengan memberi pola dan motif-motif dari daun, dari bunga, juga dari akar. Semua warnanya itu semuanya dari alam. Semuanya dari alam, termasuk yang Olan pakai, Meira pakai ini pun, Mbak Iya. Santi memang ini butuh proses berapa lama untuk mendesain satu baju atau dua baju yang kita pakai? Iya. Kalau pertama kali itu kita proses dari kainnya dulu. Nggih? Kain dari pabrik itu masih Yes. kita olah, Nggih. namanya teknik mordan. Oke. Jadi mordan itu pembersihan kain dari unsur-unsur kimia dari pabrik itu supaya nanti dia lebih menyerap kain, lebih menyerap warna alam. Oh, berarti harus dibersihkan, Harus dibersihkan dulu memang dulu, Anje. iya. Dan terus setelah ditempel sama daun-daun, akar-akar, hingga sampai mengering dan proses hampir jadi itu, satu baju sampai membutuhkan proses berapa lama? Kalau proses nanti menempel daunnya itu sebentar, cuma nanti proses timnya selama 2 jam. Oke. Kemudian proses desain, kemudian menjadi baju jadi itu ya. Wow. Satu baju kira-kira 1 minggu atau Seminggu, oke. lebih cepat gitu juga bisa. Mbak Santi, Ya. yang kita kenakan deh, contoh sekarang saya pakai, ada nuansa daun apa saja yang ada di baju saya ini Mbak Santi? Yang dikenakan Mas Olan itu Nggih. yang warna ungu itu daun jati. Oh daun, oke. Iya, dia mempunyai tanin yang cukup kuat. Jadi kalau ditempel di kain dia cukup menempel. Jadi warnanya bisa berubah ungu kalau dia ketemu dengan tunjung. Yes. Tunjung itu fiksasinya, pengunci warnanya. Oke. Kemudian kalau ketemu dengan tawas bisa jadi merah. Ini ada daun jati, beberapa ornamen. Nah, ini mumpung juga Yang kuning terzoom. itu Iya? daun lanang Mas Olan. Oh, daun lanang. Namanya daun lanang. Oke. Iya. Nih, Kemudian ada beberapa kalau cuma Mbak Meira. Kalau Mbak merah ada pepaya Jepang yang putih itu dia tidak mengeluarkan warna yang cukup jelas tapi memberi pola. Memberi pola. Iya dari kain itu. Kemudian ada daun jati juga yang ungu. Ungu. Kemudian ada jarak kepiar. Daun jarak. Wow. Dan Olan, Ah, tidak hanya motif saja, Iya. tetapi pewarnanya juga. Itu Wow. bisa menghasilkan warna yang berbeda. ini bagaimana nih Mbak Santi untuk Iya, pewarnaannya? Proses pewarnaannya Nggih. itu kita rebus pewarna alam dari akar-akaran gitu, dari tinggi, tegeran, terus ada jolawe, nama-nama kayak jamu gitu ya. Itu bisa dicari di toko alat batik yang di Ngasem itu. Jadi itu diproses direbus, kemudian untuk pewarnanya sampai 5 kali celup supaya warna alam bisa menempel di kain cukup kuat. Wow. Jadi Dan 5 kali celup. ini berarti prosesnya luar biasa, menghasilkan ini termasuk mahakarya juga yang Dan kita tidak kenakan. merusak lingkungan. Itu dia Mbak, yang luar biasanya ternyata dari alam pun bisa kita desainkan hal yang luar biasa. Mbak Santi, sudah berapa lama panjenengan bergelut di dunia seperti ini? Kita mulai di 2018. Oke. Waktu itu dapat pelatihan dari Kelurahan Ngampilan. Kemudian saya ikut, saya salah satu dari UMKM di wilayah kami Kelurahan Ngampilan. Nggih. Kita diberi pelatihan untuk EcoPrint. Karena saya menyukai EcoPrint, kita bermain warna di situ. Yes. Dan ada unsur alamnya, saya tertarik, kemudian mendalami lagi. Kemudian saya implementasikan ke baju. Oke. Juga lukisan. Termasuk ini nih. Kita Keren membahas nih. Mbak Santi berada di 2 lukisan Mbak Santi yang luar biasa. Tidak hanya desainer baju untuk EcoPrint. Tetapi pelukis. Dan nyuwun ngapunten, apakah ada garis dari keluarga atau sejarah dari keluarga besar dengan apa yang ditekuni Mbak Santi niki? Iya, kebetulan kakak saya pelukis.
Oke. Kakak almarhum. Maksudnya almarhum kakak saya pelukis. Kemudian saya salah satu murid beliau. Waktu itu kita Sanggar Melati Suci namanya. Itu menekuni lukis, kemudian sering juara waktu itu ya. Yes. Terus stop, nggak ngelukis lagi setelah kita kerja, sudah dewasa gitu nggak ngelukis. Yes. Kemudian ketemu dengan ekoprint, ketemu dengan teman-teman seniman, kembali ke lukis. Kemudian menyatukan antara ekoprint dan lukisan. Olan harus tahu. Kenapa? Lukisannya berbeda sekali dengan lukisan yang umum kita jumpai. Karena beliau menggabungkan dua elemen yang sangat berbeda, yang tidak familiar di dunia lukis. Apa itu Mbak Santi? Kalau karya saya yang saat ini saya tekuni itu, kalau lukisan warnanya dari akrilik. Kemudian ini namanya mix media karena dimix dengan unsur lain yaitu ekoprint tadi. Kalau ekoprint ini dari kulit yang di ekoprint, kemudian ditempel di kanvas. Kemudian kita lukis sebagai backgroundnya, sebagai artnya itu kita pakai lukisan akrilik on kanvas. Respect. Dan ternyata kita punya foto-foto produknya beliau loh. Coba kita akan melihat beberapa foto-foto produk yang ada di Kulon Nuwun Jogja. Kita buka bersama-sama. Ceruing. Inilah bagaimana hasil karya seorang Mbak RR Modista Nursanti. Mbak, itu juga termasuk apa tuh Mbak? Ekoprint juga kah atau? Kalau yang sebelah kanan yang dipakai cewek itu ekoprint. Yes. Kalau yang dipakai cowok itu shibori mix tenun. Jadi desain kemeja untuk cowok. Yes. Campuran antara shibori dan tenun. Shibori itu teknik celup ikat. Ya, dan itu luar biasanya ternyata ada beberapa yang tadi kayak teknik shibori juga dikerjakan, termasuk yang teknik ekoprint, dan gambaran-gambaran yang ada di belakangnya Mbak Santi ini juga termasuk bagian dari ekoprint. Dan kayaknya ini dalamannya yang hitam apa Mbak? Shibori juga kah? Atau tenun? Yang ini tenun. Yes, tuh kan. Berarti hampir mirip yang dikenakan cowok itu seperti ini berarti Mbak J? Kalau yang itu mix shibori, tenun. Kalau yang ini ekoprint mix tenun. Kita mengambil nuansa etniknya. Kita melihat dari sisi etnik dari produk yang lain, kita buka bersama-sama. Ceruing. Untuk foto berikutnya, apa dari mahakarya Mbak Santi berikutnya ini? Yang dikenakan cowok itu namanya teknik wrinkle. Jadi dia seperti jumputan, tapi kayak disemuk. Jadi tekniknya pakai jarum dan diikat-ikat gitu. Disemuk. Kemudian yang sebelah kanan itu ekoprint. Termasuk tasnya? Termasuk tasnya, iya. Berarti bisa dibilang untuk ekoprint sendiri tidak hanya baju atau busana, tapi ada tas, ada masker yang dikenakan Mbak Santi. Ada apa lagi Mbak Santi? Ada tas, ransel, kemudian masker, topi. Topi ada juga ya? Ada head to head, kemudian ada tote bag. Kemudian kebetulan tidak dibawa. Kita lihat di situ juga ada sialnya juga. Ada itu sialnya keren, pasmina ya. Pasmina. Wow. Mbak, yang sampingnya pasmina itu nopon J? Yang ini dari kain sutra. Keren. Ekoprint yang di atas kain sutra. Kalau ini pewarnanya pakai ini indigo. Ekoprint pewarnanya indigo. Tuh, ternyata kita bisa belajar banyak dari produk-produk ekoprint dari hasil karya rancangan Mbak Santi. Yang nantinya kita akan kembali melihat foto-foto produknya beliau, kita buka. Ceruing. Ini, apalagi itu Mbak Santi yang bisa kita ceritakan? Ini yang dikenakan Mbak Verina itu desain kebaya dari ekoprint, kemudian dikasih selendang dari lurik. Wow. Kemudian yang satunya itu ekoprint juga, kemudian ada ornamen tenun kita tempel di kemis, di bajunya gitu. Wow, ini juga bagaimana kita tambah, kita kapan-kapan, kita selalu kapan-kapan pakai produknya beliau terus, keren loh. Iya kan? Mbak, ini kayaknya sebuah hal yang luar biasa sekali. Di antara banyak foto-foto dan produknya ini pun, mungkin nanti silakan Dumateng Panjenengan boleh berinteraktif bersama kita. Jangan lupa untuk official kita punya IG.
nanti silakan mention dan follow Instagram kita di @sangajitv_jogja atau lewat WA kita di 0818 87 3787. Sekali lagi 0818 87 3787. Pagi hari ini juga luar biasanya kita akan kembali nanti. Mbak Santi kita akan ngobrol bersama. Sekarang monggo kita ngunjuk dahulu. Kita akan kembali untuk Kula Nuwun Jogja. Monggo pinara wonten mriki.